sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat datang di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Dan pada malam hari ini narasumber kami jauh di Afrika Barat, tepatnya di Guinea Bissau, Ibu Salome Tubatono. Namun sebelum masuk dalam perbincangan, ikuti dulu profil mengenai Guinea Bissau. Ini dia. Sejarah singkat. Diketahui, penemuan arkeologi tidak cukup menjelaskan gambaran prasejarah Guinea Bissau. Kalau kita cek laman Ensiklopedia Britannica, dijelaskan bahwa sejarah prakolonial negara ini belum sepenuhnya didokumentasikan dalam catatan arkeologi. Pada tahun 1000 Masehi, wilayah tersebut diduduki pertama kali oleh pemburu dan pengumpul, serta kemudian petani animisme desentralisasi yang menggunakan peralatan besi untuk pertanian. Mengutip nationsonline.com, Guinea Bissau menjadi bagian kerajaan Kabu, merupakan bagian dari Kekaisaran Mali di abad ke-16 dan bertahan sampai abad ke-18. Sebelumnya, laporan awal orang Eropa yang mencapai daerah ini termasuk pelayaran Venetian Alvise Cadamosto tahun 1455, pelayaran Flemish Franz Eustache de la Fosse pada 1479, dan navigator Portugis Diego Cao pada 1480. Pada 1480-an, penjelajah Portugis ini mencapai Sungokongo dan Tanah Bakongo, mendirikan fondasi Angola modern sekitar 4.200 km di bawah pantai Afrika dari Guinea Bissau. Hal itu menyebabkan beberapa bagian wilayah Kekaisaran Mali berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Portugis sejak abad ke-16. Sejak saat itu, wilayah ini dikenal sebagai Pantai Budak karena merupakan daerah utama untuk ekspor budak Afrika oleh orang Eropa ke belahan bumi barat. Memasuki abad ke-19, wilayah tersebut berubah nama menjadi Guinea Portugis. Baru pada 1973, Guinea Bissau merdeka dan diakui Portugis setahun kemudian. Nama, masyarakat, dan sistem pemerintahan. Inilah Guinea Bissau. Secara resmi, Republik Guinea Bissau merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Barat, mencakup area seluas 36.125 km persegi. Negara yang dihuni 1,921 juta manusia ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di tenggara. Ibu kotanya, yakni Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk mencegah kebingungan dengan tetangganya Guinea yang sebelumnya bernama Guinea Prancis. Diketahui, Guinea Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak kemerdekaannya pada 1973 yang hanya dipimpin oleh satu presiden, Jose Mario Vaz, hingga Desember 2019.
Terdapat sekitar puluhan etnis yang mendiami Guinea-Bissau, 2 diantaranya yang mayoritas adalah Fula dengan persentase 28,5% dan Balanta sebanyak 22,5%. Bahasa Creole adalah bahasa nasional dan dianggap sebagai bahasa persatuan. Ada beragam agama di negara ini. Islam dan Kristen adalah agama mayoritas dengan persentase masing-masing 45,1% dan 22,1%. Guinea-Bissau merupakan negara republik semi-presidensial. Masyarakat matrilineal. Inilah satu hal yang bisa dibilang cukup unik dari orang Guinea-Bissau. Pasalnya, ada sebuah aturan matriarki di salah satu kepulauan Bijagos di lepas pantai Guinea-Bissau. Di sana, perempuan mendominasi kehidupan publik dan juga pribadi. Melansir laman Boomers Daily, tidak seperti banyak wanita dalam masyarakat tradisional dan modern di tempat lain, mereka memilih suami, melamar dan memiliki rumah atas nama perempuan. Selain bertanggung jawab dalam membesarkan anak, para perempuan di sana juga berperan sebagai pendeta tinggi dalam upacara animisme, mengatur pekerjaan, memimpin keluarga, dan memastikan ada keturunan untuk melanjutkan garis keluarga. Kabarnya, di Kepulauan Bijagos wanita begitu sangat dihormati. Tradisi Fanado. Selain dikenal punya masyarakat yang matrilineal, keunikan Guinea-Bissau tidak cukup sampai di situ. Salah satu yang tak kalah menarik adalah sebuah tradisi yang bernama Fanado. Tradisi tersebut merupakan bentuk kepercayaan animisme yang serta masih sangat mendarah daging dalam cara hidup masyarakat Bijagos. Mengutip laman The Culture Trip, tradisi yang relatif tidak tersentuh oleh kolonialisme ini diperlihatkan dalam bentuk upacara. Tradisi Fanado ialah ritual berpindah dari pulau ke pulau, melibatkan pria dan wanita muda dengan menghabiskan hingga 4 bulan di hutan dengan tetua desa, mempelajari rahasia pulau dan roh yang mengaturnya. Kabarnya dengan menyucikan lingkungan alam, penduduk pulau diyakini membantu melindungi keanekaragaman hayati. Meski begitu, tradisi ini disebut-sebut berada di bawah ancaman misionaris Kristen yang mengadili pemuda pulau dengan menebang pohon kapuk suci sebagai pembuktian akan kekuatan Tuhan. Salah satu yang termiskin di dunia. Siapa sangka, meski memiliki pendapatan domestik bruto dan indeks pembangunan manusia rendah, kalau kita cek laman Afrikanza, Guinea-Bissau pernah dipuji sebagai model potensial untuk pembangunan Afrika. Hanya saja, negara ini kini jadi salah satu yang termiskin di dunia. Hampir 2/3 penduduknya diketahui hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bagaimana tidak, hampir tidak ada infrastruktur yang layak di sana lantaran sebagian besar hancur karena perang saudara. Bahkan telah dinyatakan oleh PBB sebagai negara narkotika pertama di Afrika. Disebutkan kalau Guinea-Bissau menjadi titik transit kokain dari Kolombia ke Eropa. Ya, begitulah. Dari negara yang menjanjikan dengan pemandangan yang indah, sumber daya alam yang cukup, dan orang-orang yang tangguh, Guinea-Bissau justru terjebak dalam kondisi yang menyedihkan. Shalom, selamat malam pemirsa dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kami hadir kembali di program kami Miracle. Pada malam hari ini narasumber kami nun jauh di Afrika, tepatnya Afrika Barat, Guinea-Bissau. Ada salah seorang alumni Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang berjuang di sana, Ibu Salome Tubatono, yang nanti kita akan dengarkan bagaimana kisah perjalanan hidupnya, pelayanan, dan sampai ke Afrika Barat. Nun jauh di sana, tidak terbayangkan. Tapi itu yang terjadi. Dan waktu recording ini, Ibu Salome pagi dan kita sore, dan ini ditayangkan pada malam hari ini. Dan begitulah waktu karena kita berbeda 7 jam, dan berterima kasih kecanggihan teknologi karena kita sekarang bisa berbincang-bincang dengan dekat sekali dengan hambanya di Afrika. Selamat malam atau selamat sore
atau selamat pagi. Selamat pagi waktu kau, selamat sore waktu ini. Di sini Dan selamat acara pagi. Ya, acara ini ditayangkan pada malam hari. Pada malam hari ini kami rindu untuk mengenang kembali kisah perjalanan panggilan seorang Ibu Salomi Tubatono. Kok bisa sampai masuk ke Afrika? Boleh cerita sedikit, Bu? Terus terang, saya lahir dari keluarga Kristen atau nominal Kristen ya, namanya Kristen saja. Dan pada tahun 87, waktu itu saya bertobat di pelayanan YPPI di Kupang, di rumahnya Pak Lexi Pelo. Itu orang tuanya membuka tempatnya untuk persekutuan doa YPPI, khususnya bagi anak-anak pemuda dan remaja. Di situ saya bertobat tahun 87. Setelah bertobat ya tahun itu saya suka sekali nonton TV karena saya tinggal di rumahnya Pak Lexi merawat orang tuanya dan TV-nya hitam putih. Saya nonton TV dan berita, saya senang sekali dengan dunia dalam berita. Nah, pada waktu itu saya melihat banyak orang-orang di Ethiopia, khususnya Afrika di Ethiopia, banyak anak-anak yang mati karena busung lapar dan juga masalah sakit, AIDS, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu saya bertanya kepada Tuhan. Ya biasa saya bilang, Tuhan, kan mereka tuh Tuhan yang ciptakan. Kenapa Tuhan biarkan mereka mati kelaparan? Kenapa Tuhan biarkan mereka dengan penyakit-penyakit seperti itu? Kenapa Tuhan biarkan mereka mati seperti itu? Dan pada malam harinya, dalam renungan saya, seperti Tuhan berbicara kepada saya begini, anakku, saya sudah menyelamatkan kamu, dan apa yang kamu buat untuk mereka? Terus saya bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa saya buat Tuhan? Saya tidak punya apa-apa. Dan pada saat itu Tuhan taruh di dalam hati saya, mulai berdoa untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa di Afrika. Nah, saya kan namanya dulu di kampung, kita sekolah di kampung, peta dunia mana tahu itu di mana itu Afrika. Oke. Jadi mulai saat itu saya berdoa sama Tuhan, saya tidak tahu di mana itu. Di mana itu Afrika, tapi yang jelas saya mau berdoa untuk itu. Oke, dalam pikiran orang selalu bicara tentang Afrika, tapi kalau kita masuk dalam map dunia itu kan ya, letak di mana itu. Jadi saya saat itu mulai berdoa untuk keselamatan orang-orang di Afrika. Dan pada tahun 90 saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Saya minta izin kepada keluarga dan saat itu keluarga tidak setuju, orang tua saya khususnya. Karena saya latar belakang pendidikan guru, SPG dulu, jadi harapan orang tua supaya saya bisa mengajar dan bisa dapat gaji, tentunya itu harapan saya juga sebenarnya ya. Tapi saat itu saya minta izin kepada orang tua dan mereka katakan kalau kamu mau pergi jadi hamba Tuhan, mulai saat ini kamu bukan menjadi anakku lagi karena di dalam konsep mereka pada saat itu hamba Tuhan tuh kerek, tidak punya duit. Jadi saya belum terbuka dengan saya belum beritahu mereka apa yang saya lakukan, saya hanya mau jadi hamba Tuhan. Jadi tahun 90 saya ke Tanjung Enim. Meskipun orang tua bilang begitu, tapi maaf saya agak mundur ke belakang sedikit. Karena orang tua bilang kalau saya jadi hamba Tuhan, mereka tidak mau akui saya sebagai anak. Dan ya karena mama saya meninggal waktu saya 7 tahun, saya dibesarkan oleh orang adik bapak saya. Jadi karena mereka sudah katakan seperti itu, saya berdoa kepada Tuhan pada hari itu. Saya bilang, Tuhan, apakah ini panggilanmu atau bukan? Dan Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan, dan paginya saya bicara kembali kepada orang tua saya bilang, meskipun Bapak dengan Mama tidak mengakui saya sebagai anak, kalian tetap orang tua saya dan saya mau taat. Ya, jadi dari saat itu saya pergi dan pamit dengan orang tua dan saya berangkat ke Batu Malang tahun 90 dari Batu Malang ke Tanjung Enim tahun 90 untuk masuk sekolah teologi. Nah, masuk sekolah teologi pada waktu itu ya saya suka sekali bergaul dengan orang dan kemana-mana dan sering kali ada teman waktu saya masih tingkat 1 ada Pak German Edi kalau teman-teman masih ingat
Di kampus itu kalau ada, maaf ya, kalau datang di kampus, Pak Jogo selalu bilang, ayo semua kumpul di depan itu MD supaya kita mau berdoa untuk hamba Tuhan yang mau pergi. Nah, pada waktu itu, Ibu German Edi ini datang langsung merangkul saya dan minta difoto. Suaminya minta suaminya foto. Saya pikir, wah di tengah banyak mahasiswa, saya saja yang dirangkul dan difoto. Kemudian pada saat itu, Ibu Dina Darmanto sekarang ya, Ibu Dina dia panggil saya, dia bilang, Salomi, kamu harus satu hati loh, karena penyakit ibu itu bisa menular ke kamu. Terus saya bilang, oh penyakit apa ya? Tapi dia sudah peluk saya gitu kan. Terus Ibu Dina bilang penyakit jadi keluar. Saya bilang, oh masa Bu? Saya tidak pernah pikirkan, boro-boro mau jadi keluar, karena jadi hamba Tuhan aja sudah bersyukur gitu loh, daripada harus berpikir keluar. Tapi sejak itu dengan kata-kata itu saya mulai berdoa. Saya bilang, Tuhan apa maksudnya, saya tidak mengerti. Tapi dari sejak saya tingkat 1 di Tanjung Enim, itu banyak teman bilang, wah ini jadi M di mana gitu kan gitu. Jadi seperti sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui teman-teman, para hamba Tuhan. Dan kemudian pada tahun 92, salah satu dosen memanggil saya, yaitu Pak Victor Maluntur, dia bilang, Salomi, ayo kita bentuk PD misi. Dan itu sekarang, itu namanya, apa itu namanya? GDM. Dulu mereka, ya GDM. Jadi saya bilang, wah, bagaimana kita memulai ini? Terus Pak Victor Maluntur, dia bilang, kamu itu, Tuhan bisa bawa kamu keluar. Terus saya bilang, kemana lagi kita di sini saja sudah bersyukur kan? Gitu. Tapi memang Tuhan sudah tunjukkan melalui hamba-hamba Tuhan juga ini, juga teman-teman mereka, kakak itu cocok begini. Tapi saya terus berdoa karena saya penakut dan saya taruh di kepala saya harus, maksudnya tidak pernah ada dalam pikiran saya untuk keluar. Tapi saya terus berdoa. Dan pada tahun 92, seorang hamba Tuhan yang melayani di sini dekat negara tetangga di sini, Gini Bisau, di Pulau Cepelealu, beliau mengunjungi Tanjung Enim dan beliau sharing tentang pelayanannya di Gambia. Kemudian bicara juga tentang masalah Gini Bisau. Pada waktu beliau bicara tentang Gini Bisau, wah, saya merasa seperti kestram ini. Ada apa ini? Terus semakin hari saya semakin membaca informasi luar negeri tentang Afrika, Werner Janke, Pak Janke tentang itu. Wah, itu hati saya semakin apa ya, semakin kuat gitu untuk panggilan untuk keluar. Tapi saya takut karena daripada ngomong-ngomong tidak jadi keluar kan malu sebenarnya kan. Itu karena dulu saya ingat kalau para hamba Tuhan yang melayani di luar negeri datang di Tanjung Enim dan memberikan kesaksian dan memberikan tantangan, banyak hamba Tuhan yang mau, banyak mahasiswa yang bilang, oh saya mau keluar dan berdoa. Dan sampai sekarang saya tidak lihat itu di mana mereka, ya meskipun ada 1-2 ya. Karena alasan itu saya takut sampaikan kepada siapa saja. Karena saya pikir, wah jangan-jangan kita sampaikan nanti tidak jadi berangkat. Malu kan kita sebenarnya, malu saya. Akhirnya oleh salah satu organisasi dan yang membantu ibu yang menjadi pintu masuk ibu, dan akhirnya ibu diputuskan masuk ke Afrika, begitu? Organisasi ini dia tidak memaksa seseorang untuk kemana ada kebutuhan, tapi dia akan bekerja sama dengan orang itu kalau punya panggilan itu kemana dan pasti diarahkan ke situ. Jadi organisasi ini dia tidak mengirim seseorang ke tempat yang dibutuhkan, tetapi dia mengirimkan seseorang sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh di hatinya. Organisasi ini sangat menghargai panggilan seseorang. Ya, baik. Itu yang bisa saya jawab. Tidak mudah tentunya memang masuk ke dunia ini. Tapi oke lah, kita bicara bagaimana setelah ibu masuk ke Afrika, setelah melewati proses yang panjang sekali, ibu harus masih kursus di Eropa dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu ibu masuk, tantangan apa yang kira-kira pada waktu itu muncul dalam hidup ibu? Saya pikir yang pertama ya,
Waktu saya masuk pertama di Guinea Bissau 11 Januari 2004, waktu saya menyeberang dari perbatasan dari negara tetangga masuk ke negara itu pas hari Minggu tanggal 11 Januari 2004, hati saya sangat bersuka cita pas matahari terbit pada pagi itu. Dan saya katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa sampai masuk di tanah perjanjian. Dan hari itu saya masuk di tempat ibadah hari Minggu dan ibadah di situ. Tantangan yang pertama pada waktu itu, tidak ada air. Wow. Jadi air satu ember, kita berdiri pakai air itu, dan air kotornya kita tidak buang, kita pakai itu untuk ke kamar mandi. Seperti itu. Kadang-kadang tidak ada air, jadi kita ambil saja handuk kecil yang untuk lap muka kalau keringat, kita basahkan itu saja, terus kemudian lap muka sedikit, maaf, terus ya cukup aja dibawa ke ketek, keringat keluar, itu saja, dan kemudian kita istirahat. Itu tantangan yang pertama. Saya pikir, wah Tuhan, ini tantangannya tidak gampang. Bentar, Pak, Ibu Salomi. Ya. Tadi Ibu katakan kurang jelas tadi. Ya. Pergi 7 kilometer, Ya. pulang 7 kilometer, itu untuk mendapatkan satu Ya. baskom air. Tidak. Maksudnya itu pergi pelayanan. Oke. Kami pergi pelayanan. Pergi PI di Ya. kampung-kampung. Baik. Sekitar Kalau 7 km pergi pulang jalan kaki. Ya. Waktu pulang tidak ada air di rumah. Oke. Ya, air tidak ada di rumah. Ya. Itu Airnya Ya. didapat dari mana? Ada sumur atau bantuan dari pemerintah? Ada sumur. Tapi itu cukup jauh dan ya, maksudnya ada sumur meskipun ada air, tapi kita harus hemat. Kalau satu gayung untuk mandi itu sudah anugerah pada waktu itu. Oke. Baik, lanjut. Setelah itu, lantas bagaimana ceritanya? Bagaimana Ibu menghadapinya? Setelah itu, tantangan yang kedua pada awal saya masuk, Bapak saya dipanggil Tuhan. Wow. Dan itu bagi saya tantangan yang luar biasa. Saya masuk tanggal 11 Januari 2004, Bapak saya meninggal tanggal 17 Februari tahun 2004 dalam waktu yang sama. Wow. Padahal sebelum orang tua kandung saya sebelum saya berangkat ke Afrika, saya pamit ke beliau yang tadi yang menolak saya itu orang tua yang besarkan saya, adik bapak saya yang besarkan saya. Nah, orang tua bapak kandung saya waktu saya pamit tahun 2000, ya, dia katakan begini, anakku, karena kamu, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah lahir baru. Jadi kalau kamu ke tempat pelayanan, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan saya, kamu tidak usah kembali. Wow. Karena kabar baik itu perlu dibawa untuk semua orang. Ya. Wow. Jadi itu pesan orang tua saya, bapak kandung saya. Wow. Hebat sekali. Tapi tidak segampang itu, karena baru 1 bulan di ladang pelayanan. Kemudian dengar berita, karena bapak saya tinggalkan pesan untuk kakak saya, tidak usah sampaikan berita kalau seandainya Tuhan panggil dia, tidak usah sampaikan berita ke saya supaya saya terus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena melalui saya, bapak saya lahir baru, jadi dia tahu apa artinya lahir baru. Jadi dia mau supaya kabar baik itu bisa disampaikan kepada semua orang sedapat mungkin. Kira-kira pada waktu itu ada nggak, selain nanti Ibu bercerita tantangan lain, apakah ada semacam penyesalan kah atau cerita lain dari menghadapi tantangan itu? Secara manusia, waktu saya bilang saya pamit dengan orang tua, oke, saya siap karena orang tua saya sudah tahu bahwa kepastian keselamatan sudah jadi bagiannya. Jadi kalau orang tua meninggal, saya tidak perlu pulang gitu. Tapi setelah berada di ladang baru 1 bulan, wah tantangannya beda gitu. Jadi waktu itu yang datang di kepala saya, pemikiran saya, apakah ini tantangan bagi saya untuk pulang seterusnya dan saya tidak akan kembali lagi karena biaya dari Indonesia ke Guinea Bissau itu cukup besar. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Saya baru masuk 1 bulan dan Tuhan panggil orang tua saya. Kalau seandainya saya ke Indonesia, kapan saya kembali lagi? Saya tidak tahu kapan.
Tapi satu hal yang saya lihat di organisasi ini, Pak Marlon tahu kita iman ya, 4 pilar, dan salah satunya adalah masalah iman, itu begitu sangat berkati. Dan yang kedua masalah persekutuan. Dua hal ini yang begitu kuat. Karena apa? Pemimpin dari Indonesia, kemudian pemimpin dari Inggris, kemudian pemimpin di sini, begitu kolaborasi kuat, mereka mendukung saya untuk pulang. Nah, kebetulan waktu itu tiket saya dan visa saya lewat Inggris masih ada tiket, karena harus kalau apply visa Inggris harus ada tiket PP, return ticket. Jadi kebetulan tiket kembali saya dan visa saya 6 bulan juga multi entry, jadi saya bisa kembali lagi lewat Inggris, karena waktu itulah satu-satunya jalan untuk kembali ke Indonesia. Dan itu membuat saya, mereka katakan, apapun yang terjadi kamu harus pulang, karena kebanyakan para pekerja di ladang, karena waktu orang yang mereka kasihi, kalau meninggal, khususnya orang tua, kalau tidak pulang, itu nanti setelah itu baru mereka kembali, itu akan menjadi stres tersendiri bagi mereka. Mereka akan tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang tua mereka sudah dipanggil Tuhan. Jadi disuruh kembali, lihat kuburnya, lihat kamarnya, bahwa ini orang tuamu sudah meninggal di kuburannya ini, dan kamarnya sudah kosong, dan kenyataannya ya sudah tidak ada lagi. Jadi jangan taruh di kepalamu bahwa kamu di ladang tapi orang tuamu masih hidup. Nah, itu salah satu sehingga saya bisa kembali. Jadi saya bersyukur sekali dengan organisasi ini, masalah persekutuan dan fellowship-nya itu begitu kuat secara maksudnya mendunia lah di mana saja organisasi ini bekerja. Jadi kekeluargaan meskipun kita terlihat saling mengenal, tapi karena anggota di situ, sehingga kita sudah merasa seperti rumah kita sendiri kemana kita pergi, di mana base-nya ada. Itu saya merasa at home waktu saya kembali ke Inggris. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana Ibu berhadapan dengan orang-orang di Guinea-Bissau? Oh, bahasanya beda, budayanya beda. Yang saya senang sekali itu karena kita punya host yang ada, sehingga kita diarahkan bagaimana ini ya, maksudnya sebelumnya kita sudah training, ikut training, dan dipersiapkan secara cross culture dan semuanya. Jadi itu sangat menolong kita. Apa yang paling mengejutkan bagi Ibu dari budaya Guinea-Bissau, dari orangnya, itu apa yang paling membuat Ibu itu terkejut atau culture shock namanya itu? Apa yang paling mengejutkan? Dari segi positif, orang Guinea-Bissau itu sangat baik dan ramah. Tapi dari segi, khususnya dari segi budaya, khususnya untuk berpakaian. Pertama saya masuk di sini itu orang tidak peduli ya, maksudnya mungkin karena kita berlatar belakang dari negara yang ekstrimnya dari saudara-saudara kita lebih banyak, sehingga kita cara berpakaian beda dengan teman-teman kita di sini. Ya, bukan karena mereka tidak punya sebenarnya, tapi ya itu sudah dari sononya gitu. Khususnya untuk anak-anak remaja ya, karena bagi kita itu di Indonesia bagaimana kita melindungi anak-anak remaja, menolong mereka untuk bagaimana harus hidup di tengah situasi identitas mereka yang mereka lagi bimbang, di tengah identitas mereka yang tidak pasti. Mau jadi anak-anak padahal sudah besar, mau ke orang dewasa tidak bisa. Jadi dari tengah-tengah itu bagaimana bisa mendampingi mereka. Nah, ini di sini cara berpakaian itu bagi saya komplain banyak ke host saya. Saya bilang, kenapa mereka begini, kenapa mereka begini. Kalau pada waktu pujian penyembahan mereka akan itu menari-nari, mereka akan pukul tambur dan segala macam. Apa saja mereka buat, dan untuk penyembahan itu luar biasa bagi saya. Jadi saya pikir wah luar biasa gitu ya. Nah, kita kan baru masuk nih, jadi kita berdiri sebelum ini apa yang terjadi. Jadi itu dari segi cara ibadah. Jadi cara ibadah di sini, misalnya orang sambil pujian tidak perlu suruh berdiri. Pemimpin pujian tidak perlu, ayo berdiri kita puji, kita menyembah, tidak perlu, karena pada waktu pujian itu siapa saja bebas untuk bangkit berdiri, mau menari, mau loncat, mau apa, itu kebebasan untuk semua orang bisa lakukan itu.
Kapan saja dia mau berdiri, kapan saja dia mau duduk, kapan saja dia mau dancing, tidak masalah, karena itulah budaya mereka. Pada dasarnya orang Gini-Bisau itu sangat baik dan sangat ramah dengan pendatang. Meskipun kita tidak mengerti bahasa mereka, tapi mereka berusaha untuk komunikasi dengan kita. Selalu selamat pagi, apa kabar, selamat siang, apa kabar, di jalan di mana saja bertemu, pasti mereka salam. Baik, Ibu, bolehkah cerita bagaimana Ya. keadaan masyarakat secara ekonomi di mana Ibu melayani? Sudah masih tradisional atau sudah maju? Pada umumnya masih tradisional. Mereka bergantung kepada pertanian, perikanan, itu. Boleh Dan penghasilan paling besar di sini adalah masalah jambu mente. jambu mete itu untuk kacang mete atau yang juga bisa jadi sebenarnya alkohol ya? Iya, betul. Mereka buat alkohol dari situ. Jadi kacang mente itu satu-satunya penghasilan, ya bukan satu-satunya sebenarnya sih. Karena mereka punya kekayaan laut seperti ikan. Wow, saya bersyukur sekali Tuhan bawa ke sini. Jadi maksudnya saya dari Alor dan kemudian hidup di pinggir pantai makan ikan banyak, dan di sini banyak ikan. Wah, Tuhan luar biasa gitu loh. Jadi sebenarnya penghasilan mereka cukup. Mereka bergantung kepada pertanian dan juga perkebunan perkebunan jambu mente. Itu mereka panen setahun sekali. Oke. Dan sebenarnya negara, menurut pemandangan saya secara pribadi, negara ini punya kekayaan alam, hanya masalah pengaturannya dari pemerintah yang kurang bagus. Kita tahu bahwa masalah korupsi itu sangat besar di negara-negara bagian di benua ini ya, tidak hanya di Gini-Bisau tapi di mana saja. Jadi siapa yang memimpin ya, begitu memimpin 1-2 tahun langsung kita lihat punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan tidak ada yang bisa ini mereka gitu loh. Jadi ya ada istilahnya begini ya, yang miskin naik duduk, nanti kaya turun, nanti yang miskin naik lagi. Ada maksudnya orang-orang nasional mereka bilang gitu. Jadi itu sebenarnya negara ini sangat kecil, penduduknya tidak sampai 2 juta. Mereka punya kekayaan, tetapi masalah administrasi pengaturannya itu yang tidak mantap menurut pendapat saya. Dari budaya atau gaya ibadah yang begitu menyenangkan buat Ibu, boleh tahu nggak? Kan nggak apa-apa nih, ini kan sudah berlalu. Yang paling lama Ibu bisa beradaptasi, makanannya kah, atau gaya bicara mereka, atau bagaimana? Apa yang paling lama bagi Ibu di Gini-Bisau ini, yang paling lama Ibu beradaptasi? Hal apa? Masalah waktu ya, karena waktu saya datang, saya pelayanan di anak-anak remaja, contoh itu saja. Anak-anak remaja, dan kemudian saya kasih itu satu contoh. Mereka bilang kita akan ibadah jam 7. Nah jam 7 di kepala saya itu ya sesuai dengan jam tangan atau jam dinding, ya itu waktu yang kita pikirkan. Jadi ya mungkin karena latar belakang juga pernah jadi guru, sehingga kita pikir ya guru harus datang terlebih awal sebelum para murid datang supaya menyambut mereka ya, itu selalu di kepala saya. Jadi saya datang ya setengah jam sebelumnya sudah tunggu di gereja, dan sampai hampir jam 8 belum ada yang datang. Saya pikir kenapa, apakah saya yang salah ngomong karena baru belajar bahasa Kreol atau apa gitu kan. Tapi setelah itu saya tanya mereka, loh kenapa kalian bilang jam 7? Kan kita sudah sepakat bersama tuh, ambil keputusan bersama, bukan saya sendiri, tapi kan kalian semua bilang jam 7 cocok itu. Terus saya bilang, kenapa kalian terlambat? Dia bilang, iya tapi kan masih terang. Maksudnya bagi mereka itu jam 7 itu sudah malam. Belum malam, itu belum jam 7 meskipun sudah jam 7. Ya, jadi terus teman saya yang sudah lama di tempat pelayanan, dia bilang dengan saya, nah dia bilang, waktu kamu putuskan bersama itu, kamu tanya apakah jam arloji atau jam matahari? Saya bilang, apa maksudnya? Dia bilang, tanya dulu mereka apakah jam matahari. Kalau jam matahari,
bagi mereka jam 7 itu kalau sudah gelap, meskipun sudah jam 8, tapi kalau sudah gelap, belum gelap, itu belum jamnya, belum tiba. Oh, saya bilang, kenapa juga kamu tidak mau beritahu sebelumnya? Jadi ya kita harus fleksibel dalam masalah waktu. Baik. Kita harus fleksibel dalam masalah waktu dan dalam segala sesuatu kita harus fleksibel. Jadi kita yang dulu seperti di asrama on time, jam 7 harus makan, jam sekian harus selesai, jam sekian harus kuliah. Wah, kita tidak bisa terapkan di sini, kita harus fleksibel dalam hal ini. Selain keyakinan yang berbeda dengan masyarakat di mana Ibu tinggal, betapa sulitnya untuk mendapatkan kabar baik. Kalau boleh tahu, hal-hal apa lagi yang mempersulit kabar baik untuk mereka terima di daerah di mana Ibu melayani ini? Karena mereka sudah punya keyakinan ya, kita tahu bahwa saudara-saudara kita, tetapi praktis animisnya itu lebih kuat. Jadi mereka begitu kuat sekali dengan penyembahan berhala, dan mereka sudah tahu sebenarnya kebenaran. Karena saya kan menjangkau juga dukun-dukun itu, orang-orang kuat yang buat penyembahan berhala. Terus orang timur bilang suanggi atau orang-orang yang punya kekuatan okultisme segala macam. Ya bukan karena apa, tapi karena doa sehingga kita bisa masuk dengan itu. Mereka sudah dengar kabar baik itu. Kalau kita beritahu mereka, ya nama saya kebetulan nama kampung itu Salimatu Kamara, mereka kasih nama orang Nalu, dan mereka bilang, dia bilang, Salimatu, kami sudah tahu kebenaran itu, tapi sulit bagi kami untuk kami tinggalkan. Karena kami masih punya pengikut-pengikut. Nah, pengikut-pengikut bagi mereka itu bukan agamanya, tetapi budaya mereka yang begitu kuat mengikat mereka. Lantas, bagaimana Ibu? Jadi mereka tidak... Apakah pernah kayak kita nih di konteks pelayanan Indonesia berhadapan dengan okultisme begitu ya, peperangan secara rohani begitu. Praktek-praktek seperti itu apakah Ibu pernah hadapi dalam menghadapi animisme? Oh iya, banyak di sini. Banyak, karena kan orang-orang kuat ini, maksud saya dalam sistem pelayanan kita harus fokus ke orang kunci ya. Orang kunci itu dalam arti orang damai, ya kepala suku dan seterusnya. Tetapi juga orang-orang kuat dalam hal okultisme, kan kita harus mengenal mereka. Karena mereka lah yang buat upacara-upacara penyembahan berhala untuk melindungi masyarakat mereka. Itu mereka terbuka. Mereka datang, dia bilang, ada yang salah satu dukun besar yang memimpin itu, dia datang ke rumah saya, dia bilang, Salimatu, saya sebelum kalian masuk, kami sudah tahu bahwa kalian akan datang. Kami merasa bahwa ada kekuatan lain di luar daripada kekuatan yang kami miliki. Dan kekuatan kamu itu melebihi dari kekuatan kami. Dia tahu itu. Tapi kami tidak bisa tinggalkan. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan mereka? Memang itu doa puasa. Kita terus berdoa dan bawa mereka di hadapan Tuhan gitu, persembahkan nama mereka di mezbah Tuhan, bahwa Tuhan kami tahu Engkau mengasihi. Jadi harus salah satu kunci yang buat kita bisa mendoakan mereka secara intensif itu harus tahu nama mereka supaya kita presentasikan nama mereka di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi waktu kita bertemu mereka, kita sebut nama mereka, mereka kaget. Loh, kok kamu tahu nama saya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke salah satu daerah, kita harus adakan penelitian dulu, mendapat informasi orang kunci, orang kuat dan sebagainya, sehingga kita berdoa dan bawa mereka di hadapan Tuhan untuk mengikat kuasa mereka tentunya ya, kuasa kegelapan yang mengikat mereka, dan melalui mereka itu mereka upacara untuk melindungi melindungi masyarakat mereka. Nah, itu perlu doa. Kita perlu doa sungguh-sungguh untuk itu. Boleh tahu nggak, Ibu Salomi, ini kan memang walaupun kita tidak berorientasi, tapi selama Ibu di sana sebagai, apakah sudah ada orang-orang Gini Bisau yang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus? Kalau banyak dari animis, banyak mereka. Hanya kita fokus kita kan di saudara-saudara sepupu kita kan.
khususnya badan organisasi kita fokus ke our neighbor. Jadi kita fokusnya ke situ. Kalau orang animis tuh mudah sekali untuk mereka bertobat. Tapi tantangan besar bagi animis yang bertobat itu sinkritismenya kuat. Mereka mudah untuk terima kabar baik, tetapi sinkritisme akan terbawa sampai dalam gereja. Contoh, seperti kalau upacara pemakaman, biasanya orang-orang kan sudah kubur, dan itu mereka ada satu istilah yang namanya toka cur. Cur itu artinya orang mati, toka itu artinya mereka buat upacara khusus untuk hal orang yang sudah meninggal. Nah, apa yang mereka bawa? Meskipun orang Kristen di dalam gereja, mereka suka bawa kain pada waktu upacara itu, atau bawa pokoknya apa saja, atau waktu pemakaman mereka bawa kain seperti orang Batak bilang ulos. Itu sangat berharga sekali. Jadi ulos-ulos itu dari, meskipun orang Kristen, mereka bawa ke keluarga mereka yang meninggal yang bukan Kristen. Mereka masukkan dalam peti dengan pesan tolong bawakan ke keluarga yang sudah meninggal. Contoh seperti itu. Jadi bagi animis mudah untuk mereka bertobat, tetapi sinkritisme sangat kuat. Nah, bagi saudara-saudara sepupu kita, itu sulit bagi mereka, tetapi ketika mereka bertobat, mereka akan sungguh-sungguh. Apakah mereka masyarakat yang animisme juga tadi secara legal, secara hukum juga sudah memiliki keyakinan agama yang kita sebut dengan sepupu atau tetangga, our neighbor tadi? Mereka katakan mereka punya agama, tapi praktis animisnya itu lebih kuat. Yang saya bilang tadi, karena di waktu yang sama, misalnya mereka lagi buat upacara penyembahan berhala, waktu itu mereka tidak akan pergi ibadah. Karena mereka tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan mereka. Tapi kalau tidak ada upacara penyembahan berhala, mereka bisa ibadah. Jadi, tentu tidak mudah mendatakan dan tidak baik juga soal jumlah dan lain sebagainya mengenai hasil-hasil pelayanan. Tapi saya yakin sudah banyak orang yang mendengarkan Injil. Ibu Salomi, kalau bercerita tentang kasih karunia Tuhan yang seperti apa? Bisa ceritakan selama Ibu tinggal di negeri orang. Boleh cerita, Bu? Ya, saya pikir satu hal yang saya lihat, Tuhan setia dengan janjinya. Karena saya ingat ayat panggilan saya menjadi hamba Tuhan dan jadi untuk pelayanan transkultural, itu Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya, memang nubuatan itu untuk Mesias, tapi pada saat itu Tuhan pakai itu untuk memberkati saya. Dia bilang, roh Tuhan Allah ada padaku dan ia telah mengurapi aku untuk pergi dan membebaskan orang-orang terpenjara dan seterusnya. Dia mengurapi aku. Dan saya pegang firman itu. Satu hal yang saya lihat, Tuhan terus menyatakan kasih karunia-Nya. Pada saat menghadapi tantangan itu, Tuhan selalu kasih firman-Nya. Jadi, kalau apa-apa ya saya lari ke Tuhan. Saya tidak menghakimi. Jadi salah satu contoh, Pak. Ya. Di kampung kan susah untuk kita beras. Kalau habis susah dapat beras karena harus ke kota. Sementara angkutan umum hanya 1 kali 1 minggu pada awal-awal itu. Dan tidak ada beras. Bagaimana kita mau makan? Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ya itu kelebihan kita di sana. Anak-anak Afrika ini datang untuk bantu, ada yang bantu angkat air, bantu cari kayu bakar, dan seterusnya. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau kasih orang anak-anak ini makan? Jadi terus sebelum mereka ke sekolah, kan mereka perlu makan. Jadi saya bilang kita berdoa, renungan pagi kita berenungan sama-sama, meskipun mereka masih wasai, kita berdoa, kita renungan sama-sama, kita berdoa. Saya bilang, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk dapat beras, tapi kita berdoa. Nah, pada waktu kami berdoa, habis berdoa, jadi anak-anak saya bagi tugas, kamu pel, kamu tiba air, cari kayu, dan seterusnya. Tiba-tiba datang seorang yang bukan seiman dengan kita, bawa beras, bawa ayam, bawa nenas, dan salah satu anak kami, itu dia bilang gini, puji Tuhan kamu malaikat yang Tuhan kirim. Nah, anak ini kan anak wasai, dia nggak ngerti apa maksudnya. Jadi salah satu anak asuh saya, dia bilang gini, apa maksudnya saya nggak ngerti.
Terus dia bilang, kamu tahu nggak, tadi ini tante dengan kami semua lagi berdoa, kami tidak punya beras. Dan tante bilang, apa yang kita makan hari ini kita tidak tahu. Terus tiba-tiba kamu bawa beras. Dan puji Tuhan, Tuhan kamu malaikat yang Tuhan kirim. Dan itu bukan satu kali saja, itu berulang-ulang terjadi. Jadi kalau misalnya saya pas tidak ada sesuatu, tidak ada uang, tidak ada apa, saya tidak mau beritahu siapa-siapa. Meskipun di dalam tim, saya tidak mau beritahu siapa-siapa. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang panggil saya ke sini. Kalau saya mati kelaparan, tidak masalah, karena saya mati, saya sudah dikubur. Tapi yang malu kan Bapak yang panggil saya. Saya sudah cerita kemana-mana bahwa Bapak itu baik, Bapak pelihara, Bapak itu sebagai orang yang saya andalkan. Bagaimana dengan orang-orang melihat Bapak nantinya? Dan banyak sekali Tuhan menolong. Jadi banyak hal sebenarnya. Itu sebabnya meskipun ada banyak tantangan, tapi kita enjoy karena Tuhan setia menggenapi janjinya dalam memelihara kita. Luar biasa. Banyak wujud Tuhan. Artinya bahwa mau di Guinea-Bissau atau di Afrika bagian lain, mau di Amerika, di Eropa, di Asia, di kampung, di mana saja yang terpencil, tidak tertutup pada mujizat Tuhan. Tidak tertutup. Kami sangat bersyukur. Ya. Ibu, berapa orang dalam tim Ibu melayani di daerah Ibu pelayanan ini? Maaf, saya tambah lagi satu kesaksian sebelum saya masuk, itu bisa, Pak Marlon? Silakan. Apa lagi kesaksian? Ya, pada waktu kami mulai pembangunan sekolah, karena saya dirikan sekolah Kristen di daerah saya pelayanan, pada waktu kami mulai, tanah di mana kami tinggal, tanah itu termasuk tempat pusat penyembahan berhala suku ini. Dan ada satu namanya itu, daerah itu, dewa penyembahan mereka itu namanya John atau Yohanes. Nah, bagi mereka di tempat itu, tempat untuk dia suka membunuh orang, itu sebabnya banyak orang suka gila dan tidak bisa sembuh. Nah, jadi waktu kami berdoa dan Tuhan kasih tanah itu, kebetulan Ibu Elsa yang beliau datang kunjungi dengan Ibu Rita, kami kunjungi daerah itu, kami doa puasa 1 hari dan berdoa itu, Tuhan tanah kasih kami tanah tanpa harus bayar, kepala suku, untuk mulai sekolah. Pada waktu kami memulai gali batu-batu untuk fondasi, nah salah satu dewa penyembahan mereka adalah lebah. Jadi lebah itu datang berkerumun dan mulai mengusir orang-orang yang lagi gali batu untuk fondasi sekolah. Jadi orang di kampung mereka telepon. Mereka bilang, tante kami tidak bisa kerja karena datang lebah dari berbagai arah. Dan saya pada saat itu saya langsung kirim ini ke semua teman, tolong doakan karena lagi peperangan rohani. Maksudnya musuh kita tidak mau supaya pekerjaan ini maju, kita doakan. Jadi pada waktu kami berdoa saat itu, lebah itu semua pergi begitu saja, dan itu mereka saksikan bahwa itu karena doa. Dan itu mujizat selalu terjadi. Luar biasa. Berikut lagi, pada waktu kami mau atap sekolah, tiba-tiba hujan sudah mendung dan hujan sudah mau turun. Dengan anak-anak yang mau atap sekolah ini, mereka bukan seiman, tapi mereka dari suku ini semua. Kita berdoa, kalau kehendak Tuhan untuk kamu atap sekolah ini hari ini selesai, pasti hujan ini meskipun kelihatan dia mau turun, tapi dia tidak akan turun. Dan hujan itu tidak turun sampai mereka selesai atap. Setelah itu baru hujan turun, dan itu miracle. Luar biasa. Dan itu menjadi kesaksian di kampung, anak-anak yang cerita di kampung dengan tua-tua adat, dengan orang-orang kuat, dengan dukun-dukun. Mereka bilang, itu Tuhan dia itu luar biasa. Kalau dia minta, pasti dia akan lakukan apa saja. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan akan kerjakan itu. Jadi itu yang membuat kita ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita enjoy. Karena Tuhan ada di sana bersama kita di tengah situasi yang sulit sekalipun. Tuhan menyatakan kuasanya selalu. Pasti Tuhan ada di Guinea-Bissau untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Terima kasih Ibu. Yang sangat luar biasa. Tadi saya tanya ada berapa orang tim Ibu sekarang di sana? 3-4 orang? Kami di suku ini, karena kami organisasi ini menjangkau 5 suku terabaikan dan
dari saudara-saudara sepupu. Kami yang melayani di antara orang Nalu dan Susu, itu keluarga Sianturi, ibu dari Komering, Ulu, kemudian bapak orang Batak, kemudian ada satu teman dari Brasil dan ada satu teman dari Korea. Jadi kami ada 4 orang. Wow. Baik, sampaikan salam kami untuk mereka-mereka semua dari Tanjung Enim di persekutuan ini sangat sering menyebut nama ibu dan nama daerah ini untuk dibawa dalam doa, dan tentu ibu tahu itu bahwa di sini ada banyak yang mendukung ibu dan seluruh tim dalam doa di Guinea Bissau. Allah menghendaki pekerjaan Tuhan mati dan hanya Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung-ujung, ya. Kiranya Tuhan dan menguatkan. Izinkan saya untuk berterima kasih juga, Pak. Maaf, saya potong sedikit. Terima kasih saya kepada Pak Marlon tentunya untuk memfasilitasi saya untuk sampaikan kesaksian. Yang kedua, ucapan terima kasih saya kepada Alma Mater. Terima kasih telah membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan yang siap tempur di ladang Tuhan. Dan terus pembentukan yang pernah ada itu sangat berharga. Dan bagi teman-teman ada yang kalau terpanggil di sini sudah banyak orang Indonesia, jadi tidak usah takut shock dengan budaya. Jadi Pak Marlon kalau ada ya dikirim ke sini, kami ada di sini siap untuk bantu. Dan sampaikan ucapan terima kasih kepada semua staf, terima kasih untuk semua pembentukan yang dikerjakan selama ini. Saya sangat bangga menjadi alma mater di Tanjung Enim. Itu saya tidak bisa, maksudnya tidak ada kata yang selain itu, dan saya sangat bangga untuk itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Salomi Tubatono yang berada di Afrika Barat, di Guinea Bissau tepatnya. Kami sangat berterima kasih kesempatan, sedikit ada gangguan-gangguan secara teknis, tetapi intinya kami melihat ada kasih karunia yang besar sekali dalam pelayanan di penjangkauan jiwa-jiwa yang terabaikan. Sampai di sini pertemuan kita, dan saksikan acara-acara kami di Eben Kids Ministry pada hari Jumat, Saturday Night Service, dan juga bincang orang-orang muda, dan malam seperti ini ada program kami Miracle. Sampai ketemu dalam acara-acara kami. Tuhan Yesus memberkati.